Rumah Sakit Jakarta Eye Center Kedoya, Jakarta Barat menjadi salah satu vaskes yang memberi pelayanan vaksinasi COVID-19. Pada fase pertama ini, pemberian vaksin dikhususkan bagi tenaga kesehatan. Rumah Sakit Mata Jakarta Eye Center Kedoya menjadi salah satu dari total 488 fasilitas kesehatan atau vaskes di DKI Jakarta yang memberikan pelayanan vaksinasi COVID-19. Pada tahap pertama ini, pemberian vaksin dikhususkan bagi tenaga kesehatan. Setiap harinya, JEC Kedoya bisa memberikan vaksinasi maksimal bagi 25 orang. Di mana jam operasionalnya adalah mulai pukul 12 siang hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini sudah bersama kami Lineke Utsiki di RS Jakarta Eye Center Kedoya. Lineke, bagaimana proses vaksinasi di sana? Wilson, Stefani, dan juga pemirsa, hingga dengan saat ini proses vaksinasi masih terus berlangsung di Rumah Sakit Mata Jakarta Eye Center Kedoya, Jakarta Barat. Dan tadi sudah satu orang atas nama Dr. Reverano Agustiawan yang juga merupakan Direktur Utama Rumah Sakit Jakarta Eye Center sudah divaksinasi. Tapi sebelum kita bertanya-tanya mengenai proses vaksinasi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai alur pemberian vaksinasi. Yang pertama adalah tenaga kesehatan yang sudah mendapatkan pesan singkat terkait jadwal vaksinasi dan rumah sakit rujukan. Ini kemudian pada hari vaksinasi ini yang bersangkutan akan terlebih dahulu diarahkan ke meja pendaftaran, karena memang untuk alur pemberian vaksinasi ini ada sebanyak 4 tahapan. Yang pertama adalah selain dari meja pendaftaran untuk registrasi yang membantu dari pihak petugas untuk memastikan bahwa yang bersangkutan memang terdaftar sebagai penerima vaksin, kemudian akan diarahkan kedua adalah ke meja 2, ini merupakan meja screening. Di sini penerima vaksin COVID-19 akan terlebih dahulu dicek kesehatannya dan juga diberikan edukasi mengenai vaksinasi. Ada sebanyak 16 pertanyaan yang kemudian harus diisi oleh penerima vaksin untuk mengetahui bagaimana kondisi yang bersangkutan. Apabila dari ke-16 pertanyaan tersebut ada salah satunya kemudian dinyatakan tidak memenuhi kriteria, maka penerima vaksin ini harus mengatur ulang jadwalnya. Karena memang bagi penerima vaksin ini dinyatakan harus sehat, ada sejumlah kriteria, tidak boleh sakit, tidak boleh demam, dan juga berusia 18 hingga dengan 59 tahun. Kemudian di tempat screening yang ketiga, di meja ketiga ini merupakan tempat divaksinasi. Disinilah setelah dinyatakan memenuhi kriteria, kemudian yang bersangkutan ataupun penerima vaksin akan menerima suntikan vaksin. Kemudian saya akan langsung menanyakan, ini ada salah satu dokter Reverano, salah satu dokter yang kemudian sudah menerima vaksin, atas nama Dr. Reverano Agustiawan yang juga merupakan Direktur Utama Rumah Sakit Mata Jakarta Eye Center. Dr. Reverano, selamat siang. Boleh mungkin sambil berdiri kita sambil berbincang-bincang, dokter. Dokter, ini kan tadi sudah dilakukan vaksin COVID-19. Apa rasanya, dok? Ya, rasa pegel aja setelah disuntik, tapi yang lain-lain nggak ada rasa demam atau apa. Sampai saat ini sih nggak ada masalah apa-apa. Tapi berarti ada gejala efek sampingnya ya, dok? Minimal sekali. Pegel aja rasanya, pegel aja sama kayak kita disuntik. Sampai sekarang saya nggak ngerasain apa-apa. Sampai sekarang tidak merasakan apa-apa, tapi memang ada gejala efek samping. Tapi nanti itu kan tentunya gejala tersebut akan hilang dalam waktu kurun beberapa jam ya, dokter ya. Tapi sebelum divaksinasi nih, dok, adakah persiapan khusus, dok? Nggak ada yang khusus ya, saya cuma memastikan bahwa saya tidak ada masalah faktor risiko, contohnya diabetes, tekanan darah tinggi, dan lain-lain. Dan untungnya saya nggak ada masalah itu, jadi tinggal langsung disuntik aja. Dr. Reverano ini kan dokter juga sebagai Direktur Utama dari Rumah Sakit Mata Jakarta Eye Center Kedoya. Mungkin boleh sedikit saya tanyakan mengenai juga dosis yang diterima di Rumah Sakit Jakarta Eye Center Kedoya ini, untuk perharinya ini ada berapa banyak dosis, dok? Oke, kita mendapat jatah satu hari sekitar maksimal 20 dosis. Jadi kita dapat mengambil dari puskesmas sekitar, kemudian yang ditunjuk oleh Sudinkes, kemudian kita mengambil sesuai dengan jatah kita. Jadi sehari kita bisa melayani sampai 20 vaksin. Gitu. Sehari melayani untuk 20 vaksin, ada 20 dosis. Mungkin boleh ditunjukkan, dokter, kepada pemirsa juga sekalian, seperti apa bentuk dari vaksin Sinovac yang buatan dari perusahaan Bio Farma asal Cina ini ya, dok ya? Ini adalah vaksinnya, vaksin ini diambil harus dengan
penanganan tertentu dengan suhu tertentu dan segala macam, makanya kita harus dilihat apakah penyimpanan kita sudah sesuai dengan standar gitu ya. Vaksin yang akan disuntikan sekitar 0,5 ml ke dalam otot kita intramuskular. Berarti ada penyimpanan khusus kemudian yang dilakukan agar vaksinnya ini baik. Dan memang untuk efikasi ataupun kemanjurannya ini sebesar 65,3%, betul ya dok ya? Saya dengar begitu. Dan mungkin untuk memastikan dari Dinkesnya. Tapi apapun itu kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan program vaksinasi ini supaya herd immunity itu tercapai di Indonesia sehingga kita tidak lagi terjebak di status COVID seperti ini. Gitu. Herd immunity ataupun kekebalan dari kelompok tertentu ini kan penting sekali ya dok, karena memang ada sejumlah orang begitu kriteria tertentu yang tidak dapat dilakukan vaksin COVID-19. Tapi dokter mungkin boleh ditekankan sekali lagi dokter, karena masih banyak sekali kemudian publik yang tidak tahu di tahapan pertama ini kepada siapa saja bisa ditujukan terkait dengan vaksin. Iya, untuk tahap pertama kita berikan kepada nakes, tenaga kesehatan yang resikonya tinggi untuk berkontak dengan pasien-pasien dengan COVID. Jadi di JSC sendiri yang kita menerima bukan hanya tenaga kesehatan yang ada di JSC, tapi juga tenaga kesehatan di luar Jakarta Center yang akan vaksin di sini. Gitu. Oke, baik, terima kasih banyak Dr. Revrano atas waktunya. Saya doakan sehat selalu ya dokter. Wilson, Stefani, dan juga pemirsa, meskipun ini sejumlah tenaga kesehatan sudah dilakukan vaksinasi ini, tetapi bukan berarti kita tidak boleh lengah, harus selalu mematuhi protokol kesehatan 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan juga menjaga kebersihan, karena hingga dengan saat ini tentunya kalau kita lihat untuk kasus positif di Indonesia ini masih mencatat kasus yang terbilang cukup tinggi. Kembali ke Wilson dan juga Stefani. Baik, terima kasih Lineka atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan tetap sehat. Pemirsa, bayi kembar Siam Adam dan Aris menjalani operasi pemisahan di Rumah Sakit Adam Malik, Medan, Sumatera Utara. Operasi kembar bayi dempet dada dan perut itu melibatkan 50 tenaga medis. Adam dan Aris menjalani operasi pemisahan setelah usianya mencapai 1 tahun 9 bulan. Kondisi kedua bayi dengan berat 16 kg ini sehat dan tumbuh kembangnya sangat baik dan siap untuk menjalani operasi. Bayi kembar Siam pasangan Supono Nur Rahmawati ini mengalami dempet di bagian dada dan perut. Beberapa organ bagian dalam terutama hati dan saluran cerna mengalami perlengketan. Pemisahan bayi kembar Siam ini melibatkan 50 tenaga medis. Operasi pemisahan berlangsung dalam protokol kesehatan yang ketat. Dempetnya sebagian besar di daerah dada, di daerah dada dan di daerah perut, ya, sebagian kecil di bagian dada. Penempelannya di situ. Dan kemudian ada bagian dalam tubuh juga yang menempel, dok? Ya, bagian yang menempel itu terutama hati dan dinding jantung. Dinding jantung ada yang menempel. Gitu. Adam dan Aris lahir 9 Desember 2019. Bayi kembar Siam pasangan Supono Nur Rahmawati ini mengalami dempet di bagian dada dan perut. Orang tua berharap operasi pemisahan Adam dan Aris berjalan lancar dan kedua bayi tersebut sehat dan bisa kembali pulang ke Labuhan Batu. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Pedagang daging sapi di Jabodetabek hingga kini masih mogok berjualan. Aksi mogok berjualan dimulai kemarin, berlangsung selama 3 hari hingga Jumat esok. Lapak pedagang daging sapi yang biasanya ramai di pasar tradisional Gudang Tiga Raksa Tangerang kini sepi baik dari pembeli maupun penjual. Puluhan pedagang daging sapi menggelar aksi mogok berjualan yang telah dilaksanakan sejak kemarin dan rencananya akan berlangsung hingga Jumat esok. Karena daging di feedlotnya atau di RPH-nya terlalu tinggi, mencapai 10.000 per kilo naiknya. Jadi saya tidak bisa berjualan karena ya tidak kesian sama para pembelinya. Harga potongan tingginya kira-kira lah nggak wajar naiknya. Tak apa sebabnya, ya kami sebagai pedagang nggak tahu istilahnya. Cuma kami dapat himbauan dari rekan-rekan kami, para pedagang seluruh Jabodetabek. Kami
diberitahukan surat edaran ya untuk mogok. Kondisi serupa juga ditemukan di Depok, Jawa Barat. Sebagian besar pedagang daging memilih mogok berjualan. Sejumlah pedagang yang memutuskan tetap membuka lapak mereka mengeluhkan tingginya harga daging sapi di pasaran hingga membuat pendapatan mereka menurun. Harapannya ya mudah-mudahan sapi ini turun lagi, banyak lagi gitu ya. Mudah-mudahan pemerintah bisa memperjuangkan lah sapi ini biar masuk ke sini gitu, biar harganya stabil lah. Aksi mogok berjualan daging sapi sebagai bentuk protes pedagang atas tingginya harga daging sapi di pasaran. Daging sapi segar sempat menyentuh harga Rp130.000 per kilogram hingga menyebabkan penurunan minat pembeli. Kenaikan harga daging sapi salah satunya disebabkan keterbatasan pasokan daging impor dari Australia sebagai salah satu negara pengimpor daging terbesar ke Indonesia. Dari Tangerang dan Depok, Aimarani, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Gaya busana dipelantikan Joe Biden dan Kamala Harris menarik perhatian dunia. Selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetap bersama kami.